Haleluya. Shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. God is good. All the time. God is good. Haleluya. Sore ini Bapak Ibu Saudara kita masih ada di dalam siri khotbah. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di dalam gereja Tuhan. Nah, kita percaya tahun 2017 seperti tema umum kita sepanjang tahun ini, yaitu tahun pembaharuan. Doa kita biarlah Tuhan memperbaharui kita setiap hari, setiap saat kita bersekutu dengan Tuhan, selalu ada pembaharuan di dalam Tuhan. Dan di dalam minggu-minggu ke depan ini kita masih ada dalam siri khotbah, yaitu The Kingdom of God, atau kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, seperti minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Maria, Marta, dan Lazarus, dan perjamuan malam yang terakhir sebelum Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan ke-12 muridnya. Tuhan Yesus diundang untuk perjamuan karena orang tua daripada Maria, Marta, dan Lazarus mengadakan ucapan syukur dan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan mengubah hati setiap orang, bahkan Tuhan menerima sebuah bentuk penyembahan. Dan wanita yang mengurapi kakinya Tuhan Yesus, mengurapi tubuhnya Tuhan Yesus, yaitu Maria, yang akhirnya kita lihat di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa cerita Maria ini akan diberitakan dimanapun Injil berada. Dan kita sama-sama sudah mengerti dan melihat bagaimana minyak narwastu itu masuk ke dalam diri Tuhan Yesus dan menjadi sebuah kekuatan selama Tuhan Yesus ada di dalam penderitaan. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menghubungkan masalah kerajaan Tuhan, karena saya percaya bahwa apabila Tuhan hadir, Tuhan turun di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara, maka kerajaannya juga akan dinyatakan lewat kehadiran Tuhan. Karena itu sore hari ini kita akan melihat hidup dalam hadirat Tuhan. Kerajaan Allah berbicara mengenai kehadiran Tuhan, presence of God. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua tahu, kita semua mengerti bahwa apabila Tuhan hadir, itu Tuhan menyatakan kuasanya. Dan sore ini sebelum kita berangkat masuk lebih jauh lagi, saya ingin jelaskan sedikit saja bahwa apabila kita bicara mengenai kehadiran Tuhan, Tuhan hadir di mana-mana. Amin. Siapa yang percaya Tuhan ada di mana-mana? Tuhan ada di mana-mana, saudara. Karena itu dikatakan omnipresence of God. Dia hadir, dia ada di mana-mana. Karena itu di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kita mau pergi kemana, mendaki ke langit, ke bukit yang tinggi sekalipun, Tuhan ada di sana. Lalu kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu dinyatakan dengan inner presence of God. Adanya kehadiran Tuhan melalui rohnya di dalam hati kita. Kita melihat kehadiran Tuhan hadir dalam hati kita. Lalu kita juga melihat adanya manifest presence of God, atau pernyataan kehadiran Tuhan. Nah, sore ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan 3 bentuk hadirat Tuhan. 3 bentuk hadirat Tuhan, yaitu omnipresence of God, Tuhan hadir di mana-mana, dan kehadiran Tuhan melalui rohnya yang kudus di dalam hati kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah manifest presence of God, yaitu pernyataan kehadiran Tuhan. Namun sore ini saya ingin kita lebih fokus kepada pernyataan kehadiran Tuhan, manifest presence of God. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tanganmu menuntun aku. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, dan yang kita akan melihat bersama-sama yaitu His manifest presence, atau pernyataan kehadirannya. Yang saya bisa simpulkan di dalam bahasa Indonesia yang sederhana adalah hadapan Tuhan.
Apabila Bapak Ibu Saudara membuka di dalam kitab Kejadian 3 ayat 8, ini contoh-contohnya. Kita percaya kita tidak bisa lari dari dari hadiratnya Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di jauh di ujung langit, dimanapun ada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. It's impossible untuk lari keluar dari hadiratnya Tuhan. Namun sore ini kita mau melihat bahwa ada kemungkinan kita bisa keluar bukan dari the omnipresent, kehadiran Tuhan di mana-mana, tapi kita bisa keluar dari hadapannya Tuhan, keluar dari hadiratnya Dia yang lebih pribadi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 8, di sini dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang sedang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves, menyembunyikan diri mereka from the presence of the Lord God. Mereka bersembunyi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan ingin ajarkan, apabila kita mungkin secara kelemahan kita berbuat dosa, justru pada saat itu kita punya kecenderungan untuk bersembunyi di dalam hadirat Tuhan. Amin, keluar daripada hadirat Tuhan. Saudara pernah nyatakan, saudara pernah rasa apabila saudara sebelum ke gereja atau minggu itu minggu yang berat, begitu banyak tantangan dan pergumulan, sampai di gereja tuh rasanya mau angkat tangan berat. Karena kita tahu bahwa aduh, ini sedang ada yang gak baik, gak benar. Mau angkat tangan aja, setan seperti tuduh-tuduh kita. Ngapain lu angkat tangan? Mau jadi orang munafik apa? Tapi dilihat di sini bahwa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, justru adalah waktu yang tepat di mana dia harus datang kepada Tuhan. Karena saya sendiri rasa, saudara, apabila semua sedang berat, itu masuk di dalam hadirat Tuhan juga rasanya berat. Karena iblis juga berusaha untuk menarik kita keluar dari hadirat Tuhan karena dosa itu. Makanya manusia bersembunyi keluar daripada presence of God, keluar daripada hadirat Tuhan. Kalau Keluaran 33 ayat 14 pun itu dikatakan, Musa juga bilang bahwa Tuhan berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak begitu terlihat, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, ini dalam bahasa Inggris yang the New King James Version, my presence will go with you and I will give you rest. Hadiratku akan pergi dengan engkau. Tapi Musa bilang, kalau engkau tidak pergi, kalau hadiratmu tidak pergi dengan kita, tidak usah suruh kita berangkat dari sini. Musa dengan bangsa Israel pada saat perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Musa bilang, kalau Tuhan engkau hadiratmu tidak jalan bersama kami, jangan suruh kita pergi. Karena Musa tahu sekali betapa penting dan betapa kuasanya hadirat Tuhan di dalam hidup manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, is one thing to have God in the midst of us, and is one thing to have Him manifest Himself. Nah, contoh daripada kehadiran Tuhan yang saya jelaskan ini seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari minggu yang lalu saya udah kasih pengumuman bahwa Mei tanggal 7 diberitakan ada konglomerat Indonesia akan hadir di gereja-gereja Indonesia daerah Chino Hills. Akan hadir di ibadah-ibadah di gereja-gereja Indonesia di Chino Hills. Selama konglomerat itu tidak menyatakan dirinya, kita nggak tahu. Tapi kita tahu ada konglomerat datang. Tapi kita nggak tahu. Ini jauh lebih kaya dari siapapun yang paling kaya di Indonesia. Tapi begitu konglomerat ini mulai melakukan sesuatu, berdiri atau membagikan uang pecahan 1.000. Amerika punya pecahan terbesar tuh 100.000 ada, tapi udah nggak bisa berlaku lagi.
paling terakhir dipakai 1944. Jadi kalau orang Indonesia ini berdiri dan bagi-bagi kita satu amplop tuh, isinya 1.000. Nah, baru kita tahu, He's manifest Himself, Dia nyatakan dirinya. Nah, kalau kita suka berdoa, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Gak ada apa-apa, kita percaya, oh Tuhan hadir di sini. Tapi tandanya apa? Nah, tanda kehadiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara, He's manifest His presence. Dia nyatakan kehadirannya. Sama seperti ilustrasi tadi saya ceritakan, bahwa ada seorang konglomerat datang di dalam ibadah Indonesia. Kita nggak tahu yang mana. Kalau orangnya nggak melakukan sesuatu, bagi-bagi baru, oh siapa itu? Nggak ketahuan ya. Padahal orangnya sederhana setengah mati katanya. Nah, di sini sama juga. His manifest, Dia menyatakan kehadirannya dengan melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Itu artinya. Dia hadir dan melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Contohnya, Dia hadir dan Dia melakukan sesuatu, Dia menjamah hati kita. Kita datang dengan sakit, kita disembuhkan. Kita datang dengan ketakutan, dengan kekecewaan, Dia pulihkan kita. Kelihatan sekali kehadirannya, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya saat itu, saat kita mendengar firman Tuhan dan kita memberikan respons. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana kehadiran Tuhan dinyatakan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari Adam dia bisa keluar daripada hadirat Allah pada saat dia ada di dalam, dia jatuh ke dalam dosa. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, pergi dari hadapan Tuhan. Tadi saya katakan kita bisa keluar dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang mana? Bukan hadirat Tuhan yang omnipresent, yang dimanapun Tuhan hadir. Tapi kita bisa keluar dari hadapan Tuhan. Dari persekutuan kita dengan Tuhan, kita bisa keluar. Nah, contohnya pada saat Kain, Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain pun bisa pergi dari hadapan Tuhan. Dikatakan Kain pergi dari hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bagaimana contoh yang kedua. Yunus juga begitu. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari apa Saudara? Hadapan Tuhan. Away from His presence, keluar daripada hadapan Tuhan. Bagaimana orang kok bisa meninggalkan, bisa keluar daripada hadapan Tuhan? Bagaimana seseorang bisa keluar aja begitu? Padahal Tuhan sudah memberikan awasan. Tapi dikatakan di sini orang bisa keluar daripada hadapan Tuhan. Orang bisa keluar daripada persekutuan dengan Tuhan. Orang bisa keluar dari hadiratnya Tuhan. Sebenarnya alasannya simple, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang bisa meninggalkan manifest presence of God, lari dari hadirat Tuhan? Penyebabnya adalah tidak melakukan perintah Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, katakan tidak melakukan perintah Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan. Karena tidak melakukan perintah Tuhan. Yang pertama kita lihat, Adam tidak melakukan perintah Tuhan dengan memakan apa Saudara? Buah yang Tuhan larang. Kita bisa keluar dari hadirat Tuhan karena kita tidak melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Kain pun diberi awasan oleh Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Lalu Tuhan bilang sama Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jika engkau, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan sudah katakan, hati-hati, hati-hati. Tuhan Allah yang adil, Saudara. Sebelum segala sesuatu hukuman sebagai konsekuensi, Dia sudah kasih peringatan. Dan dikasihlah peringatan kepada Kain itu, hati-hati Kain. Tetapi setelah itu Kain pun membunuh saudaranya sendiri. Dan di sini bukan hanya Adam dan Kain, bahkan Yunus pun seperti itu.
Yunus tidak melakukan perintah Tuhan dengan pergi ke Tarsis. Dibilang pergi ke Niniwe, selamatkan umatku, itu di situ. Tapi Yunus bilang, oh enggak, saya pergi aja ke Tarsis. Dia keluar meninggalkan hadirat Tuhan. Karena alasannya itu, saudara, tidak melakukan perintah daripada Tuhan. Banyak orang kita merasa bahwa, oh gak apa-apa, Tuhan ada di pihak kita. Kita pasti akan ditolong Tuhan dan segala macam. Sebenarnya kita mesti tunggu dulu, mesti lihat dulu, apakah hidup kita ini udah benar atau belum? Apakah hidup kita ini sudah melakukan apa yang diperintahkan apa tidak? Karena perintah Tuhan punya hubungan yang sangat dekat dengan kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kita boleh dapat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kita bilang itu kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dan segala macam, lewat apapun yang bisa kita nikmati. Pergi kemana, makan di mana dan segala macam, kita bilang, oh Tuhan baik dan segala macam. Memang, tapi ada komanya lagi. Barang siapa yang mengasihi aku, dia memegang perintahku dan dia melakukan perintah. Melakukan perintah. Mengasihi Allah. Apa artinya mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara? Seperti kita baca bahwa, oh I love you Lord, saya mengasihi engkau. Mengasihi Allah dengan segenap hati adalah perintah yang paling utama. Tetapi apa maksud sesungguhnya dari perintah tersebut? Saya kadang-kadang pikir sayang kita hidup di zaman di mana makna dari kata kasih atau kata sayang, kata kasih hanya merujuk kepada sebuah perasaan. Sepertinya kata-kata ini sudah harganya sudah menurun. Harga kasih, oh aku mengasihimu, I love you dan lain-lain, harganya udah jauh lebih turun. Dan sepertinya ini hanya menunjuk kepada perasaan kita aja. Mengasihi seseorang bisa disalahartikan menjadi merasakan yang baik tentang mereka. Selama orang ini baik, mendukung dan menyetujui apapun kata kita, kita bisa bilang, aku mengasihimu. Apakah itu disebut kasih? Karena seorang sahabat yang benar, dia bisa menegur, saudara, kamu jalannya gak benar. I warn you. Because what? You are my sister and I love you. If you somebody else sister, kalau saudara kita, anak kita, kakak kita, cece kita, koko kita, siapapun di dalam keluarga kita mau berbuat foolish, membuat sebuah kebodohan, pasti kita akan tegur, saudara. Walaupun dia marah sama kita, lu mau marah mau segala macam, gua nih kok lu, terserah. Tapi I'll give you warning. Itu namanya kasih. Tapi kalau orang menyetujui apapun kata kita, iya, oh segala macam, terus kita gampang buat kita bilang, oh aku mengasihimu. Dia baik sih orangnya. Tapi apakah dia pernah menegur engkau? Pernah bilang, kayaknya ada yang salah deh, coba kamu begini. That's a true friend. Itu namanya kasih. Tapi selama gak pernah dibilangin apa-apa, kita gak akan mengerti. Makanya, namun bentuk daripada pengertian kasih hanya jadi arti yang begitu murahan, dangkal sekali. Karena arti mengasihi secara alkitabiah berhubungan erat dengan tindakan spesifik dan tindakan yang benar-benar kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Dengan dikatakan melakukan perintahku. Apabila engkau mengasihi aku, engkau bukan hanya cuma setiap hari Minggu datang ke gereja, angkat tangan dan lain-lain, tapi melakukan perintahku, mengasihi Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Arti secara Alkitab berhubungan erat dengan sebuah tindakan, bukan hanya dengan perasaan kita saja. Selama semuanya masih baik, selama semuanya masih kita bisa nikmati, kita bisa bilang Tuhan itu baik. Tapi kalau semuanya sepertinya sudah mulai berantakan,
masalah ini datang, masalah itu datang, apakah kita masih bisa bilang Tuhan itu baik? Apabila kita melakukan perintahnya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti masih bisa bilang Tuhan itu baik. Makanya saya selalu bilang, God is good all the time. All the time, maksudnya all the time. Mau lagi senang, lagi susah, Tuhan tetap baik. Dia tetap baik. Karena itu orang yang mengasihi Dia, orang yang melakukan firman-Nya, dan orang yang tidak melakukan firman-Nya itu orang yang tidak mengasihi Dia. Jadi arti mengasihi Allah, Allah mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Makanya ini hubungannya dekat. Pengharapan, iman, dan kasih hubungannya dekat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Pada saat kita melakukan perintah Tuhan, kita sedang menyatakan iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Walaupun susah, walaupun sukar, kita mau buat. Karena apa saudara? Memang mengasihi orang lain itu hal yang paling sulit. Tapi Tuhan katakan, ini bukan option yang kamu bisa pilih. Kasihilah. Kalau engkau tidak mengasihi orang lain, tapi engkau bilang kau mengasihi Tuhan, kau sedang berbohong pada dirimu sendiri. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi arti dari mengasihi Allah adalah melakukan perintahnya. Contohnya adalah seperti tindakan Abraham yang rela meninggalkan kemewahannya, rela meninggalkan seluruh hidupnya yang ada di Ur Kasdim. Dan bahkan bukan hanya itu, rela untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Itu pada waktu, saya tiba-tiba ingat pada waktu Abraham mau menyembelih Ishak. Saat itu Tuhan bilang stop. Sebenarnya Tuhan katakan stop. It's not your part, it will be my part when I send my only begotten son. Saya yang akan bikin. Makanya dikatakan Abraham itu bapak orang percaya. Nah sekarang, perbuatan apa yang ada pada kita yang menunjukkan iman kita? Bila tidak ada sebuah tindakan, itu berarti tidak ada iman, saudara. Sekarang tindakan apa dari hidup kita yang kita bisa bilang, oh kita beriman? Demikian pula kita yakin tindakan Abraham meninggalkan semuanya itu. Di sini kita lihat bahwa harga yang dimiliki, harga iman yang dimiliki Abraham adalah sangat mahal. Sangat mahal. Sesuatu yang di-share dalam firman Tuhan Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman jadi sempurna. Iman jadi sempurna. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika Pak Sugiarto berpikir bahwa wah, dadaku nih sesak begini, memang yang paling, menurut aku yang paling baik adalah ya wes ditaruh ring aja deh. Tapi ternyata dia sebenarnya susah untuk balik lagi ke dokter karena kok cuma gak dilakukan prosedur, cuma dikasih obat. Tapi karena ada iman yang dikatakan iman tanpa perbuatan, pergilah sekali lagi ke dokter. Dan akhirnya baru mendapat penjelasan. Ada sebuah urat yang tiba-tiba tumbuh sendiri nyambung ke jantungnya. Dan itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan, sehingga iman kita menjadi sempurna. Karena itu disebut Abraham adalah sahabat Allah. Apabila kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya. Jadi dua hal itu, saudara. Dan sekarang kita lihat di sini kata bebal. Siapa yang mau disebut orang yang orang lain sebut diri kita bebal? Tapi apabila kita perhatikan di sini, saya semakin disadarkan bahwa ada banyak orang Kristen juga yang bebal, saudara. Abraham disebut bapak orang beriman.
Karena dia menunjukkan tindakan dan sikapnya yang meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan hidup yang lama ditinggalkan, dan mempersembahkan Ishak, mempersembahkan hidupnya, dirinya. Pada saat kita kemarin minggu yang lalu kita dengar bagaimana Maria menumpahkan minyak narwastu. Dan apabila Tuhan Yesus lagi jalan tersiksa, darahnya tercurah bercampur dengan keringat. Dan tiba-tiba dari keringat itu dia cium, bau minyak narwastu itu masih ada. Nah, pada saat kita sedang mengalahkan kedagingan kita, kita sedang membunuh kedagingan kita, mati dengan Tuhan di kayu salib, mati dengan Tuhan di dalam kedagingan kita. Pada saat itu kita sedang make an offering. Dan pada saat kita disakiti namun kita diam, itu sesungguhnya ada bau yang wangi yang keluar dan menjadi dupa yang berbau harum. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, kita melihat karena kita melakukan sesuatu. Ada contoh dari orang-orang yang bebal. Dikatakan 1 Yohanes, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Kita harus menjadi sesuatu jika kita mempunyai iman. Kita harus menjadi orang yang setia. Dan orang yang setia ingin menyenangkan hati orang yang kepadanya ia setia. Selalu ada keinginan itu. Melakukan kehendaknya, ingin melakukan perintah orang yang dikasihinya. Apabila kita mengasihi dan kita setia dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan di dalam kitab Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32. Di sini dikatakan bahwa, tetapi apakah pendapatmu, seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung, pergi kepada kokonya dan berkata, anakku, kau pergi ya, bekerja hari ini. Kalau zaman dulu di dalam kebun anggur. Mungkin kalau zaman sekarang, kau tolong jaga toko dulu. Dan jawab anak itu, baik Pak. Tapi dia nggak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, aku nggak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Apakah di antara kedua orang itu, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, siapa saudara? Yang terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah ini. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Tapi kita lihat bahwa anak yang sulung ini, dia memang bilang, oh iya Pak, tunggu dulu ya, ini PlayStation-nya belum selesai. Oh ini lagi update Facebook-nya belum selesai, tunggu dulu. Tunggu, dia berubah pikiran. Aduh, lagi begini panas, enakan di rumah lah. Jadi nggak jadi pergi. Sementara anak yang terakhir, dia udah bilang nggak mau. Tapi kenapa dia bisa berubah, saudara? Nggak mau Pak, tapi dia bisa berubah. Karena dia ingat pas dia bilang nggak mau. Aduh, kemarin baru dibeliin Papa ada sepatu ya. Papa udah baik, udah dibeliin ini. Aku udah dapet mahal. Wah, tiba-tiba dia ingat tuh kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kebaikan itu Bapaknya diingat. Aku pergi deh. Nah, orang yang mendapatkan kasih karunia, saudara, orang yang melakukan perintahnya Tuhan, adalah seperti orang yang kedua ini, anaknya yang kedua. Dia walaupun pertama bilang nggak mau, tapi dia lama-lama dia pikir, dia ingat, dia rasa, oh iya, orang begini nih, saudara. Sebenarnya bukan orang bebal. Saudara, sebenarnya untuk nginjilin preman, pembunuh dan lain-lain jauh lebih gampang daripada orang yang merasa dirinya paling benar. Jauh lebih gampang. Karena mereka tahu ya, memang aku ini udah lama bergumul dengan ini tapi gak bisa lepas. Makanya dikatakan, jangan heran kalau nanti pemungut cukai dan perempuan sundal itu mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah.
Ini aja Tuhan udah bilang. Jadinya orang yang mempunyai hati yang ingat, oh iya, hargai apa yang pernah Tuhan berikan dan lain-lain. Bikin kita bisa jadi, aduh, Tuhan kebaikanmu aku gak mau buat jadi sia-sia. Hanya karena hal-hal yang sementara ini. Tapi di sini Tuhan ingatkan bahwa apabila kita merasakan kebaikan Tuhan, siapa yang berkata ia mengasihi Tuhan dan melakukannya, dia akan melakukan perintah Tuhan. Itu orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan berarti tidak ada komunikasi bahwa kalau begitu nih keluarganya sih kaku banget ya. Gak bisa gitu kira-kira ada, Pak tapi tunggu ya setengah jam lagi, apa gak bisa, atau papanya begini. Kalau enggak, dia gak dapat allowance lagi atau apa gitu, kok gak bisa. Ada contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang apa di sini? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Seorang anak tuh bisa komunikasi sama bapaknya. Jadi pada saat ilustrasi yang tadi itu, kita bisa bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, kalau ada jalan lain Tuhan, jangan kayak begini deh. Tapi kalau jalan ini, this is the only way yang Tuhan mau, so be it. Terjadi menurut maunya Tuhan. Di sini kita lihat kemanusiaannya Tuhan Yesus sama Bapaknya tuh. Hubungannya begitu real. Dia bisa seperti ada sebuah penawaran. Bukannya kita nggak bisa tawar Tuhan, saudara. Apapun dalam kehidupan kita, masing-masing kita di dalam ruangan ini punya tujuan khusus daripada Tuhan. Tuhan sudah meletakkan sebuah tujuan di dalam hidupmu. Meletakkan sebuah, kita pernah dengar firman Tuhan tentang tithing, persembahan, tentang relationship dan lain-lain. Apabila kita sudah dengar firman Tuhan, stop berhubungan dengan orang itu, kamu mesti begini. Kita mesti dengar tuh. Dan kita akhirnya kembali kepada kita, mau kita lakukan apa enggak. Kalau kita bilang, Tuhan, saya tahu nih I'm in relationship with the wrong person, tapi saya mau kasih waktu. Is it possible Tuhan? Kalau saya kasih waktu, nanti Tuhan bisa kasih kita, udah gak bisa kasih waktu. Atau Tuhan bilang, oke, I give you a week, I give you a month. Tapi kita masih ada itu space di mana kita bisa berkomunikasi, bukan bertawaran itu, saudara. Tapi di dalam ini kita lihat bahwa di dalam kita bertanya kepada Tuhan, minta konfirmasi, selalu ada koma yang diakhiri tanda titik. Komanya itu bilang, tapi Tuhan, jika saya minta waktu terus sayanya juga jadi berdosa, lebih baik jangan. Tapi Tuhan, jika saya begini gak bisa, menurut kehendak Tuhan yang paling baik, yang itu saja yang terjadi. Kita diberikan, itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan, saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, tidak ada salahnya kita bertanya kepada Bapa, apakah ada jalan keluar? Tidak ada salahnya bertanya kepada Bapa, apakah Anda dapat tinggal di rumah pada hari ini atau bekerja di kebun anggur? Yesus lebih menginginkan agar cawan itu lalu, tetapi hanya jika semua itu adalah kehendak Bapa sendiri. Kehendak Bapa sendiri. Di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan? Nah, dia udah tahu tuh. Pada saat kejadian Yudas datang dengan tentara-tentara, dia udah tahu, berarti Bapa mau supaya cawan ini aku minum. Makanya gak heran keringatnya itu sampai urat keringatnya itu sampai seperti darah yang keluar, dan memang darah yang keluar. Karena dia takut dan waduh. Tapi dia bilang kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Jangan mau sok-sok jagoan. Orang hidup dari pedang, mati juga dari pedang. Sarungkan pedangmu itu. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan mau merendahkan diri. Filipi 2 ayat 5-11. Dikatakan, hendaklah kamu menaruh dalam hidupmu bersama
pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai yang harus dipertahankannya. Nah, kalau dia mau sombong, dia punya hak bisa jadi sombong kan? Saya ini kan anaknya Allah. Tapi dikatakan tidak dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan diri, taat sampai mati. Itu sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus telah merendahkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Bukanlah kehendakku, kata Tuhan Yesus, melainkan kehendakmu. Yesus taat dan kita pun harus memiliki ketaatan yang sama. Semoga pikiran dan perasaan yang sama, yaitu untuk selalu taat kepada Bapa. Pikiran dan perasaan yang bisa membuat kita setia di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan juga ingatkan kepada kita, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena memang gampang, saudara. Sepertinya, terima Tuhan Yesus gampang lah. Mengaku dengan mulut Yesus Kristus engkau diselamatkan. Benar. Tapi setelah itu ada kelanjutannya, saudara. Dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan di sini kita lihat bahwa di dalam Tuhan kita diajar Tuhan bahwa pertobatan dan kelahiran baru tidak sesederhana seperti banyak orang yang bicarakan. Adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Kelahiran baru dan pertobatan sebuah proses sampai nanti Tuhan panggil kita. Sebuah proses, saudara, sampai Tuhan kembali panggil kita. Harga yang harus dibayar adalah mau atau tidak kita mengerjakan perintah Tuhan. Kalau kita bilang, Tuhan, aku mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam lain kasusnya dengan orang yang sudah tergeletak, udah setengah mau dilewat hidup, setengah masih di sini. Tapi buat kita yang Tuhan masih berikan kesempatan, Tuhan ingatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Karena apabila kita bilang mengasihi Tuhan, oh iya, gak apa-apa, saya tahu saya benar, Tuhan ada di pihak saya dan lain-lain. Nanti dulu, gitu. Jangan terlalu cepat juga, lihat juga. Apakah hidupmu ini memang udah benar mengasihi Tuhan, dengan melakukan perintahnya, dengan mengasihi orang lain, atau belum? Yakobus 4 ayat 6 sampai 10, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan apa, saudara? Lawanlah iblis. Saya dulu sih gampang, karena belum mengerti. Dikit-dikit dalam nama Yesus, dikit-dikit ini tidur apa sedikit, tinggal taruh Alkitab sebelah kanan, kalau nggak taruh salib di sebelah ini. Masih begitu. Dalam nama Yesus, gini. Tapi hidupnya juga masih belum berkenan. Sekarang lihat, kalau kita mau lawan iblis, Tuhan bilang, katakan situ, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, dia akan lari. Kalau kita nggak tunduk sama Allah, kita nggak diam diri seperti ilustrasi minggu yang lalu, orang yang dikerebutin oleh masalah, oleh segala macam, dia nggak diam diri, dia mau lawan sendiri. Tuhan bilang, oh iya, go ahead, kamu mau urus dengan kekuatanmu sendiri, oh iya silakan. Tapi kita lihat di sini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Pada saat kita tunduk, kita lakukan perintah Tuhan, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan lagi kita mendua hati, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya dan kita tahu bahwa di dalam hidup kita
Ada begitu banyak tantangan, dan kadang-kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya kita masih mau ingin hidup menurut gaya dunia, tapi juga kaki yang satu lagi ada di dalam perintahnya Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa melayani dua tuan, karena dikatakan janganlah mendua hati, tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan di dalam segala sesuatu, bukan hanya di dalam pergumulan kita tentang relationship, tetapi di dalam pergumulan kita untuk menaklukkan diri sendiri, di dalam pergumulan kita di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun area hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di sini Tuhan ingatkan bahwa sadarilah kemalanganmu, rendahkanlah dirimu. Tuhan, aku butuh Engkau. Kita yang minggu yang lalu saya katakan, Bapak Ibu Saudara, manusia itu cuma bisa memandang apa yang di luar, dan Tuhan ajarkan lihat apa yang di dalam. Karena dari Adam dan Hawa mereka tiba-tiba merasa dirinya telanjang. Yang salah bukannya situasi mereka telanjang, tapi yang salah adalah something wrong with their mind. Di sini Tuhan ingatkan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita semua telanjang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan lihat di kedalaman hati kita. Dan salah satu sebelum saya tutup semuanya, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah dengan segenap hati adalah perintah utama. Mengasihi Allah sama artinya dengan melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukan mengasihi Allah jika kita tidak mau mentaatinya. Bukan kita disebut orang beriman tapi kita tidak setia kepadanya. Iman bukan perasaan. Iman di dalam Allah dan firman-Nya sama artinya dengan kita setia kepada Allah, kita setia kepada firman-Nya. Iman itu sendiri bukan sebuah kepercayaan yang bersifat statis, diam saja, tapi satu kepercayaan yang bersifat progresif, perubahan, pertumbuhan. Tidak cukup dengan hati yang percaya dan mulut mengaku Yesus Tuhan dapat membuat kita selamat, gak cukup saudara, gak cukup. Tetapi respons kita lewat tindakan dalam keseharian kita, tindakan tiap hari. Apakah kita rela melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa berbantah-bantah? Sampai detik ini, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan yang merupakan bukti nyata dari iman yang mahal itu? Harga iman yang murni itu sangat mahal. Ada banyak penyesatan yang membuat orang merasa sudah memiliki iman yang mahal hanya karena sudah tahu banyak ayat firman Tuhan. Hanya karena rajin ke gereja, ikut melayani, mereka menganggap mereka memiliki iman yang mahal. Sesungguhnya mereka hidup dalam sebuah kebohongan. Karena apabila iman dihargai dengan seperti itu aja, tahu banyak firman, rajin ke gereja dan melayani, maka di sini harga iman menjadi sangat murah. Sedangkan iman yang benar dan mahal dihargai lewat seluruh aspek kehidupan yang dipertaruhkan untuk Tuhan. Iman yang benar dan mahal adalah melakukan kehendak Bapa di dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup lewat kesaksian hidup. Kita bicara mengenai kehadiran Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin belum mengerti. Belakangan ini saya mulai khawatir bahwa ada orang-orang yang dekat yang sebenarnya sedang menarik diri keluar dari hadirat Tuhan. Menarik diri keluar dari hadirat Tuhan karena tidak melakukan itu dia. Kita bisa keluar dari hadirat Tuhan karena tidak melakukan perintah.
Apabila kita melakukan perintah Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kesaksian saya ini simpel aja Bapak Ibu Saudara. Hidup sebagai suami istri, kadang-kadang banyak pergumulan. Saya rasa saya bukan perfeksionis, tapi kadang-kadang saya lihat I am perfeksionis. Ada banyak kali kalau Peggy habis mandi gitu, handuknya itu nggak ditaruh di tempat jemuran handuk gitu. Dia taruh aja, menggantung aja di mana aja di kamar mandi. Ini hal yang simpel aja gitu, tapi setiap kali mau keluar rumah tuh saya selalu cek kamar mandi, saya pindahin tuh handuknya. Lama-lama buat saya jadi annoying gitu. Saya bilang, kamu nggak bisa sih itu taruh gitu rapi gitu. Aduh, buru-buru segala macam. Oke. Ada satu kali kita mau ketemu dengan senior pastor di gereja Covina, yang gereja bule. Karena gereja kita ini under mereka, Bapak Ibu Saudara. Saya punya khotbah sepanjang tahun itu, saya harus submit setahun sebelumnya kepada pendeta di sana dan kepada Pak Rudi. Dan ada laporan masuk kepada GSD yang di Indonesia. Jadi gereja ini nggak asal nyablak gitu loh. Saya hari Minggu lah gitu, nggak, itu planningnya jauh. Dan yang lihat saya, otoritas di atas saya tuh ada 3 orang. Jadi saya harus berikan pertanggungjawaban sama 3 orang. Karena itu gereja ini bukan sebuah gereja yang main-mainan. Semua bisa bersikap seenaknya tuh enggak. Ada caranya, ada prosedur, semua ditata begitu rupa. Dan menurut saya ini adalah boundaries yang baik buat jemaat dan buat saya juga. Karena kita bisa saling memperhatikan. Apabila ada yang salah, saya ditegur. Ada bapak ibu yang salah, saya sebagai gembala, saya bisa kasih tahu. Dan itu harus begitu. Nah, ada satu sore gitu, kita janjian. Biasanya setiap 2 bulan sekali kita ada fellowship dengan pastor yang bule yang di Covina ini, Pastor Lee itu. Jadi satu sore kita datang, tapi rupanya sebelum itu Peggy udah datang duluan, sayanya agak terlambat. Peggy datang duluan dan mereka udah cerita-cerita. Nah, saya datang, pendetanya bilang, "Oh, how are you, Sam?" "Oh, I'm good." So, apakah kamu merasa terganggu kalau Peggy itu suka taruh handuknya sembarangan gitu? Kenapa? Why you have to feel bothered? Why you have to feel? And then saya tiba-tiba bilang, wait. It's not about me, it's about her too, you know. I'm not the crazy one, she is the crazy one too. Saya bilang, dia juga dong. Masa it's not about him, bukan dengan saya dong, dia dong. Kan bukan saya yang slorde. Bahasa Belanda ini bukan saya yang slorde, ya yang slorde ini. Dia bilang, no, tapi pastornya bilang, so why? Kenapa kamu kok rasanya kayak nggak suka, kayak marah atau kenapa? Oh enggak, saya sih cuma begitu aja. Dan tiba-tiba saudara, Peggy itu bilang, ya, untuk kelemahan saya yang satu itu, kamu selalu ungkit-ungkit. Perhatikan, untuk kelemahan saya yang satu itu, kamu ungkit terus. Tapi kamu tidak pernah memuji saya di banyak kebaikan saya pada banyak hal yang lain. Kamu gak pernah puji saya. Wah, saya rasa kayak ditempeleng, saudara. Kok tiba-tiba saya lihat, aduh kok saya jadi suami jahat ya? Over a simple thing. Kelemahan dia yang satu aja. Tapi saya selalu make it a big deal. Oh begini. Ungkit. Tapi dia bilang, tapi untuk kebaikan saya yang banyak, saya urus anak-anak semua. Kamu gak pernah memuji saya. Akhirnya dari situ saudara, saya minta ampun. Dan setelah itu saya gak pernah lagi tuh periksa kamar mandi lagi. Gak lagi, udah biarin deh. Itu kelemahan dia. Tapi saya lebih memilih, saya bisa tinggal satu rumah dengan orang yang saya sayangi. Saya bisa tinggal satu rumah dan her present
happy wife is a happy life. Her presence itu bisa buat saya tahu. Saya bisa rasa companionship. Kita ini suami istri sampai kita opa-opa tuh, hal-hal romantik, hal-hal seksual tuh lama-lama hilang semua. Yang tinggal hanya companionship. Makanya kadang-kadang kalau udah puluhan tahun tidur berdua, tiba-tiba nggak ada. Sulit ya. Karena companionship itu. Saya lebih memilih daripada saya ribut mikirin perasaan saya aja tuh. Cuma karena saya nggak suka melihat, aduh, itu berantakan aman gini. Cuma karena begitu saya mengorbankan semuanya. Korbankan semuanya. Yang baik-baik saya buta, nggak lihat. Saat ini saya berkata kepada saudara-saudara, jangan cepat untuk melihat kelemahan orang lain. Lihat kasih dan kebaikan orang yang orang kasihi kamu luar biasa. Dan kita mau to keep you, untuk ada dengan saudara. Persahabatan itu, her present. Kita lihat saudara, saya lebih bening udahlah saya masa bodo amat yang itu. Tuhan yang bisa ubah saya, nggak big deal. Yang big deal buat saya, selama dia ada di rumah, selama saya masih bisa dengar ketawanya yang gede itu kadang-kadang wah segala macam, saya dengar semua, I'm happy. Selama saya masih bisa lihat kadang-kadang ada makanan dia baru masak, anak-anak lagi dikerja, diajarin kerja PR, I'm happy. Saya tahu hadiratnya dia itu, kehadirannya itu dalam rumah merubah semuanya. Saudara, saat ini mungkin ada banyak saudara yang tiap minggu ke gereja, tapi kadang sudah gak rasa tuh ada kehadiran Tuhan. Gak rasakan kehadiran Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi, jadi batu, jadi buat saudara jadi marah, jadi kecewa dan lain-lain. Lupakan semua kebaikannya, lupakan semua pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, dan over that things semua jadi korban. Dan saudara mengorbankan, menaruh, membuang hidupmu begitu aja. Membuang sahabatmu yang menerimamu apa adanya, mengasihimu apa adanya, engkau buang kayak kain kotor. Tapi saat ini Tuhan ingatkan, setiap hari Minggu, walaupun berat pergumulan kita datang Tuhan, aduh saya banyak nih yang mau dibilang sama Tuhan. Tapi daripada saya cerewet di hadapan Tuhan, I just want to lift my hands. Saya hanya mau menyembah Tuhan. Saya hanya mau merasakan hadirat Tuhan. Nah itu saudara, hidup di dalam hadirat Tuhan setiap hari bisa saudara. Setiap hari, bukan hanya di gereja. Yang kadang-kadang kita gini merasa merinding nih, bulu kuduk berdiri, katanya itu ada hadirat Tuhan gitu. Padahal setiap hari kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Lagi di dalam pekerjaan, di mobil, setiap kita berhubungan dengan Tuhan, setiap kita teriak nama Yesus, setiap kita nangis, setiap kita mengeluh, itu Tuhan lagi ada dekat kita dan berkata, kenapa anakku? Sore ini peringatan buat kita semua saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin udah kurang rasa ada hadirat Tuhan, mari kembali kepada hadiratnya, kembali kepada di hadapan Tuhan, dengan melihat dan mengapresiasi semua yang Tuhan pernah kerjakan, semua berkat, segala sesuatu, sejarah hidupmu di Amerika sampai saat ini. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kemurahannya, kita nggak ada seperti saat ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sore ini saudaraku, Dia mau memeluk engkau, Dia mau memiliki hatimu lagi. Dia mau bersekutu dengan engkau, berjalan dengan engkau sama seperti Dia berjalan dengan Adam dan Hawa, berjalan dengan engkau di dalam hadiratnya, setiap hari dalam hadiratnya. Sore ini mari kita
datang kepada Tuhan sama-sama. Kita rasakan firman Tuhan ini yang sederhana dan singkat ini, saudara, adalah sebuah ajakan ilahi, a divine invitation for all of us, to each and one of us, untuk semua termasuk saya, bahwa kembali kepada hadirat Tuhan. Mau semuanya damai itu, saudara. Peace itu bukannya the absence of trouble, bukan. Tapi peace itu sebuah ketenangan walaupun di tengah badai sekalipun. Menurut saya, mau kita diberkati, mau kita sehat dan sakit, di dalam sukacita dan di dalam kesedihan, selama kita berjalan dengan Tuhan, itu adalah berkat yang tidak bisa dinilai oleh uang. Sore ini saya mau ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara.